Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat hari Senin. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi online dari kelompok kami dengan materi pendekatan-pendekatan evaluasi. Perkenalkan, dari kelompok kami ada Bagas Adi Ristanto, kemudian Dia Hairunisa, Dia Nur Afifah, dan Diana Suci Hairunisa. Dimulai dengan apa itu pendekatan? Pendekatan atau dalam bahasa Inggris yaitu approach dapat diartikan sebagai cara memulai sesuatu. The way of beginning something. Pendekatan merupakan sebuah sudut pandang seseorang terhadap sebuah telaah untuk mempelajari sesuatu. Menurut KBBI, pendekatan itu merupakan usaha dalam rangka aktivitas untuk meneliti, untuk mengadakan, dan menjalin hubungan dengan seseorang dengan metode dan pengertian tentang masalah. Pendekatan evaluasi merupakan beberapa prosedur bertujuan dalam melakukan evaluasi. Jadi dalam pendekatan evaluasi, masing-masing evaluasi itu memiliki metode dan tujuan serta asumsi analisis tertentu yang tentunya berbeda. Dan terdapat 3 pendekatan evaluasi, yaitu yang pertama evaluasi semu atau disebut dengan pseudo evaluation, yang kedua evaluasi formal atau formal evaluation, yang ketiga evaluasi keputusan teoritis atau decision theoretic evaluation. Baik, dimulai yang pertama yaitu evaluasi semu atau pseudo evaluation. Pendekatan ini merupakan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi valid dan dapat dipercaya tanpa menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil tersebut dalam skala luas. Analisis yang menggunakan pendekatan ini mengasumsikan bahwa nilai atau manfaat dari suatu hasil akan terbukti dengan sendirinya serta dapat diukur dan dirasakan secara langsung baik oleh individu, kelompok, ataupun masyarakat. Jadi begini, misalnya sebagai contoh, apabila pemerintah membuat kebijakan lalu dievaluasi menggunakan pendekatan ini, evaluasi semu, maka cenderung kita tidak mempersoalkan lebih lanjut tentang nilai dan manfaat dari kebijakan tersebut. Tetapi kita menunggu bagaimana masyarakat mengukur dan merasakan efek dari kebijakan tersebut. Begitu. Metode dalam pendekatan ini antara lain yaitu eksperimental semu, survei, kuesioner, random sampling, dan teknik statistik. Jadi metode-metode tersebut digunakan untuk menjelaskan hasil dari produk variabel dan masukan serta prosesnya. Umumnya hasil yang dikeluarkan menggunakan pendekatan ini akan diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat. Berikutnya yaitu evaluasi formal atau formal evaluation, merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai hasil dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal. Analisis dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran atau manfaat dari hasil suatu nilai. Jadi semisal dalam pembuatan kebijakan yang diberikan oleh tenaga administratif kebijakan yang diumumkan secara formal, maka kebijakan yang diumumkan secara formal itu akan dievaluasi dan dinilai tentang tujuan dan manfaatnya, kemudian target atau sasaran dari kebijakan tersebut dievaluasi secara rinci, seperti itu.
Berikutnya, evaluasi formal itu terdiri dari dua evaluasi, yaitu evaluasi sumatif dan formatif. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian target atau tujuan segera setelah ditetapkannya produk. Tadi saya mencontohkan produknya, yaitu produk kebijakan, dalam jangka waktu tertentu yang biasanya bersifat pendek dan menengah. Kemudian evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif panjang untuk memantau pencapaian target dan tujuan suatu kebijakan. Jadi sebagai contoh, kebijakan jangka pendek yang dievaluasi itu contohnya kebijakan ekonomi. Pada tahun 2018 ya, Indonesia kan pernah melakukan kebijakan jangka pendek untuk mempertahankan harga pokok ekonomi di Indonesia, dan fungsi dari evaluasi sumatif adalah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Kemudian kebijakan jangka panjang untuk evaluasi formatif itu seperti kebijakan pengembangan infrastruktur, yang sampai saat ini tentunya infrastruktur masih terus berkembang dan memiliki target yang terus naik juga, seperti itu. Yang terakhir yaitu evaluasi keputusan teoritis atau decision theoretic evaluation. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil yang secara eksplisit dinilai. Perbedaan yang pokok antara pendekatan ini dengan dua pendekatan sebelumnya adalah evaluasi ini itu berusaha memunculkan dan membuat seeksplisit mungkin tujuan dan target yang baik tersembunyi ataupun yang dinyatakan. Jadi dengan demikian, evaluasi dari kebijakan individu maupun lembaga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dari yang staf paling bawah hingga yang paling tinggi, akan dilibatkan dalam pengukur pencapaian tujuan dan target kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Seperti itu. Tujuan utama dari evaluasi keputusan teoritis ini adalah untuk menutup, mengcovering kekurangan dari dua evaluasi sebelumnya. Seperti 3 kekurangan yang kemungkinan akan ada dalam dua evaluasi sebelumnya, itu yang pertama, kurang optimalnya pemanfaatan informasi dan kinerja. Semisal informasi yang didapatkan dalam evaluasi semu dan evaluasi formal itu cukup banyak, tetapi tidak bisa diolah dan dikelola menjadi suatu sumber yang bisa memberikan kritik atau saran yang perlu diperbaiki dalam kebijakan tersebut. Yang kedua, tujuan kinerja yang nampak kabur atau ambigu. Yang ketiga yaitu tujuan yang saling bertentangan. Karena bisa saja dalam suatu kebijakan itu memiliki tujuan yang bertentangan dengan kebutuhan publik. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4, yaitu pendekatan-pendekatan evaluasi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan untuk pertanyaan silahkan mulai ditulis di WhatsApp group. Dan mohon tertib, teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.